Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masih Syaful Musli dengan NIM 14014222193. Izin menjelaskan terkait dengan tugas pendidikan inklusi untuk keperluan ujian tengah semester. Baik, yang pertama itu terkait dengan soal atau pertanyaan yang pertama, jika Anda kelak menjadi guru kelas di suatu sekolah dasar, Anda berharap berada di kelas dengan semua peserta didik normal atau berkeinginan di kelas inklusi, atau artinya selain peserta didik normal terdapat peserta didik berkebutuhan khusus. Uraikan alasan dan pendapat Anda. Jika kita tarik urus ke belakang, ketika ada peserta didik yang berkebutuhan khusus, maka artinya peserta didik tersebut itu memiliki kondisi yang harus diperhatikan lebih. Maka jika ditanya harapannya bagaimana, saya berharap diminimalisir dengan cara pencegahan-pencegahan yang dilakukan oleh semua orang, baik itu dari instansi pemerintah ataupun yang lainnya, kita sebagai calon guru, guru dan segala macam, mencegah adanya kasus dari anak berkebutuhan khusus, sehingga kita bisa lebih fokus dalam mengajar seperti itu. Tapi ketika ditabrakan dengan kasus ada peserta didik berkebutuhan khusus, maka secara langsung harus diterima karena kita semuanya memiliki hak yang sama terhadap pendidikan. Meskipun dalam persiapannya, dalam pelaksanaannya perlu untuk mempelajari lebih lanjut karena peserta didik berkebutuhan khusus ini memiliki kebutuhan-kebutuhan lain di sisi lain dari peserta didik yang normal, harus kita penuhi hak-haknya dan kebutuhan-kebutuhan khususnya itu. Oleh karena itu, jika ditanya oleh harapannya bagaimana, saya berharap semua orang normal, tapi ketika ada peserta didik berkebutuhan khusus ada di dalam kelas, akan saya perlakukan berbeda sesuai dengan kebutuhannya, tapi bukan berarti membedakan secara fisik ataupun mentalnya, seperti itu. Lalu berlanjut kepada nomor 2, yaitu jika di suatu daerah di mana Anda tinggal terdapat anak berkebutuhan khusus usia sekolah, tetapi dia tidak bersekolah, hanya di rumah dan sebagai calon guru atau mahasiswa calon guru, bagaimana sikap Anda dan apa yang akan Anda lakukan untuk menghadapi APK tersebut? Jelaskan. Baik, bagi saya ketika berbicara dengan pendidikan, maka perlu adanya kita membahas terkait dengan hak semua orang untuk mendapatkan pendidikan. Setiap orang di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan akses pendidikan. Tapi ketika kita lihat kasusnya bagaimana, kita tarik garis lurus ke belakang, secara latar belakangnya apakah memang orang ini benar-benar tidak mau sekolah karena apa, tidak ingin berpendidikan karena apa, karena kita tidak bisa memaksakan kepada orang yang benar-benar tidak mau. Tapi ada opsi lain yang saya rasa bisa kita aplikasikan, di mana kita melakukan pendekatan-pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus dari calon peserta didik ini atau orang yang memiliki kebutuhan khusus ini. Oleh karena itu, tentu sebagai calon guru ataupun mahasiswa calon guru, saya berharap dan saya akan mengupayakan kepada seluruh orang itu bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama, baik itu anak yang normal ataupun anak berkebutuhan khusus, sehingga pendidikan di Indonesia ini bisa terrealisasikan secara merata. Lalu berlanjut kepada nomor 3, yaitu sampaikan ulang apa yang Anda pahami dari materi yang sudah dibahas sampai minggu ke-7. Di dalam mata kuliah pendidikan inklusi ini ada beberapa hal yang saya pelajari dan menjadi ilmu yang sangat penting. Yang pertama itu adalah terkait dengan inklusi sendiri, yaitu adalah sebagai sistem yang mengakui keberagaman yang ada di masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di dalam pendidikan inklusi ini. Kita menganalisis video berasal dari YouTube, di mana dari segi positifnya konsep pendidikan inklusif ini adalah langkah dalam sistem pendidikan Indonesia, di mana pendekatan-pendekatan yang menekankan pada adaptasi terhadap kebutuhan anak atau kebutuhan individu peserta didik, seperti yang diterapkan dalam beberapa sekolah, yang menunjukkan bahwa inklusivitas bukan hanya soal tentang infrastruktur, melainkan perubahan paradigma dalam mengajar. Selain itu, keterlibatan di seluruh komunitas sekolah dalam membangun empati dan toleransi merupakan nilai tambah yang berharga bagi lingkungan tersebut. Karena tidak hanya membantu peserta didik yang berkebutuhan khusus, tapi juga membentuk karakter dari peserta didik lainnya. Lalu ada kegiatan menganalisis juga terkait dengan kebijakan dan praktik pendidikan inklusi di sekolah. Dari secara landasan yuridis, pendidikan inklusif di Indonesia ini adalah menganut pada Peraturan Menteri Pendidikan bersifat nasional nomor 70 tahun 2009 pasal 3 ayat 1. Dan ada beberapa tujuan pendidikan inklusi di Indonesia yang antara lain yaitu adalah memberikan
kesempatan yang sama seluas-luasnya kepada anak yang mendapatkan pendidikan untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Membantu mempercepat program wajib belajar, di mana program wajib belajar ini 12 tahun dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar dan membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar serta menengah. Lalu menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan memenuhi amanat undang-undang, di mana di dalam undang-undang menjelaskan bahwasanya hak pendidikan itu adalah hak untuk semua masyarakat. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah terkait dengan mengungkapkan keragaman peserta didik. Dari anak berkebutuhan khusus, kita bisa tahu bahwasanya pertama, keragaman peserta didik ini mencakup perbedaan karakteristik individu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sehingga sebagai calon guru perlu untuk penyesuaian pembelajaran untuk kebutuhan siswa secara terpenuhi secara optimal. Lalu yang kedua yaitu adalah keragaman peserta didik ini dipengaruhi oleh faktor kognitif, sosial budaya, dan emosional yang membentuk cara mereka belajar sehingga guru perlu menyesuaikan strategi, metode, model sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal juga. Lalu yang selanjutnya terkait dengan asesmen peserta didik yang berkebutuhan khusus serta pendidikan inklusi. Fungsi utama asesmen dalam pendidikan adalah meliputi screening mengenali dalam kesulitan belajar, pengalih tanganan ke tenaga profesional, lalu adanya perencanaan pembelajaran individual atau PPI yang berdasarkan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Dengan asesmen yang berkelanjutan, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif. Lalu ada beberapa hal lagi yang selanjutnya itu adalah terkait dengan peran guru dalam pendidikan inklusi, di mana peran guru ini sangat krusial, di mana pendidikan inklusif tidak hanya sebagai pengajar, tapi sebagai fasilitator yang memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang adil. Guru dituntut untuk memberikan akses ataupun memberikan respon terhadap kondisi yang dialami oleh guru tersebut. Dan guru harus mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Penggunaan teknologi edukatif juga dapat membantu mengatasi hambatan belajar dan meningkatkan keterlibatan dari semua siswa. Lalu yang selanjutnya itu adalah terkait dengan kurikulum pendidikan inklusi, di mana pengembangan kurikulum ini dalam pendidikan inklusi harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Terdapat 4 model utama yang dapat diterapkan, yaitu adalah duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi, yang masing-masing menyesuaikan penyesuaian kurikulum terhadap kemampuan siswa. Namun, pada prinsip utamanya dalam pendidikan inklusif mencakup modifikasi kurikulum umum, penyesuaian berbagai komponen pembelajaran, fleksibilitas, diferensiasi materi, serta penyesuaian berdasarkan jenis hambatan siswa atau kebutuhan khusus dari siswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.